tindakan invasif. Artinya bahwa si pasien memang sudah terpasang yang namanya CVC. CVC adalah Central Venous Catheter. Jadi bentuknya itu kayak kateter di, masih ingat kateter urin ya? Bentuknya kayak gitu dah. Nah, kateter urin yang ada cabangnya. Nah, cabang-cabangnya ini yang bisa nyambung ke nyambung ke cairan, manometer dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita bisa menemukan pasien dengan terpasang CVC itu pada pasien yang memang sudah mengalami gagal jantung, untuk mengukur gimana sih kira-kira perkembangan kondisi jantungnya ya. Atau juga bisa pada pasien dengan gagal ginjal. Ada yang pernah lihat? Ada pasien yang dipasang kateter di sini ya? Pernah lihat nggak? Belum. Nggak ada yang pernah lihat sama sekali? Belum. Belum pernah ya? Oke, biasanya kalau sih pada pasien dengan gagal ginjal ya, karena biasanya kalau ginjal udah bermasalah pasti akan nyambung ke kardio, DM, nah biasanya nyambung ke kemana-mana. Nah biasanya kalau pasien gagal ginjal belum dilakukan atau belum ditentukan portal untuk dilakukan cuci darah secara permanen, untuk sementara itu dipakainya di sini untuk cuci darahnya. Ya. Nah biasanya CVC ini kalau memang mau untuk mengukur CVC ini akan terpasang di vena jugularis internal atau subclavian. Kalau subclavian dia akan agak sedikit masuk di sini. Dan itu merupakan ranah dokter untuk pemasangannya. Ya, yang penting kita tahu aja. Kalau misalnya dia terpasang di vena jugularis internal atau atau subclavian, itu biasanya pada pasien yang kemungkinan besar ada masalah sama kardiovaskularnya, makanya dipasang di sana. Tapi secara umum CVC itu bisa dipasang di mana aja, di femur bisa juga. Jadi bisa dipasang di mana aja, ya. Nah, sekarang masuk ke CVP. Mungkin untuk tahap preinteraksi hampir sama ya. Yang membedakan adalah tindakannya apa, maksud dan tujuannya apa, itu dijelaskan yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke alat-alat dari CVP. Bisa disebutkan kayak apa aja alat-alatnya? Manometer. Oke, satu-satu. Manometer. Jadi bisa lihat ya, ini namanya manometer. Bisa lihat kan, Dek? Lihat. Ini dimulai dari 0. Garisnya ini. Ini yang namanya manometer. Ya. Nah, dulu maaf. Nah, jadi manometer itu ada beberapa jenis, Dek. Kalau manometer dulu dia tanpa yang kayak gini, jadi bentuknya gini aja. Makanya kita perlu yang namanya water pass. Mungkin di sana akan terlihat ada water pass ya. Jadi mungkin beberapa rumah sakit masih pakai yang agak lama, jadi dia menyediakan water pass. Water pass itu fungsinya untuk mensejajarkan ini dengan atrium kanan nanti. Kalau udah ada ini kan bisa sejajar kan, kayak gini. Nah, ini manometer biasanya diletakkan pada yang infus yang portable. Bisa dibawa kemana-mana, bukan nyambung di sana. Ini biasanya dibawa kemana-mana, karena nanti kita harus mensejajarkan. Jadi posisinya akan kita rubah-rubah. Selain itu, sebenarnya manometer, kalau ini kan dipasang kayak gini deh ya, permanen. Kita nggak bisa naik turunin. Ya, biasanya sih ada pengaturannya. Jadi ini bisa dinaikin, diturunin. Itu akan lebih memudahkan kita ketika mensejajarkan ini. Siapa tahu ini alatnya keturunan, kita naikin dikit kayak gitu. Jadi ini manometer, lihat ini titik nolnya, ya. Kalau kita pakai manometer pastikan selalu sejajar dengan titik nol, bukannya titik 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Nah ini manometer. Selanjutnya apa? Cairan, oke. Water pass, sayangnya di sini nggak ada ya. Tapi saya sudah sediakan satu video yang memperlihatkan water pass sama gimana cara penggunaan water pass, ya. Habis itu apa lagi? Nah, extension tube itu nyambung ke kateternya. Jadi extension tube itu kan bukan kateter itu kan bentuknya hampir sama kayak kateter urin itu deh. Jadi untuk nyambungkan nanti ini dengan si 3-way harus ada extension tube. Jadi nyambung ke sini dia. Extension tube tuh sama kayak ini lah bentuknya. Warna urin. Apa? Warna urin.
Ya, ada warnanya beda-beda sih ya. Nanti itu akan dinyambungin antara kateter sama ini. Cuma di sini nggak ada extension tube dan pasiennya juga nggak ada di sini contoh dari CVC-nya. Nanti kalian bisa googling aja ya. Habis itu apa lagi? Three-way. Semuanya udah bisa tahu cara three-way kan ya? Kalau nggak tahu bilang aja sama saya. Tadi ada kok. Dia bilang saya masih bingung. Jadinya kita belajar lagi gimana pakai three-way biar benar. Ada yang kurang paham? Bingung gitu pakai three-way? Enggak? Mau Bu, mau Belajar tahu, lagi Bu. Belajar lagi ya nanti ya. Oke. Nanti jadi bisa saya jelaskan ini gimana pakainya ya. Three-way. Habis itu apa lagi? Bengkok. Nah, kita perlu bengkok buat jaga-jaga. Kadang-kadang CVC itu juga bisa tersumbat. Jadi sistemnya hampir sama saya pasang infus. Kalau infus pasti ada gumpalan kan yang membuat sumbatan. Kalau CVC juga bisa. Makanya kita pastikan ada bengkok. Siapa tahu ada yang merembes ataupun sumbatan. Jadi bisa dilakukan tindakan berikutnya. Habis itu apa lagi? Plaster. Nah, di sini plaster itu untuk menandakan titik zero point. Nanti kita akan tentukan zero point-nya, ya. Oke, tadi alat sudah pengenalannya. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke prosedurnya ya. Silahkan pandu saya. Yang pertama apa? Satu orang aja deh yang ngomong. bawa alat ke dekat pasien, Oke, bawa alat ke dekat pasien. Lalu mencuci tangan, cuci tangan. Semuanya ingat ya, cuci tangan 6 langkah. Lalu posisikan pasien dalam posisi yang nyaman atau di collar, ya, jadi di sini posisi pasien juga standing forward ya. Lalu menentukan letak zero point pada pasien. nah, letak zero point. Jadi kalau tadi di JPP kita menentukan yang namanya angulus ternalis ya. Angulus ternalis itu untuk menentukan di mana letak atrium kanan. Makanya ditambah 5 cm karena dari angulus ternalis menuju atrium kanan jaraknya 5 cm. Lalu kita juga menentukan vena jugularisnya karena ini merupakan tindakan non invasif. Sekarang pasien sudah terpasang CVC, artinya sudah masuk ke vena sentral. Nggak usah lagi menentukan titik dari vena jugularis. Namun yang perlu kita tentukan adalah titik dari atrium kanan. Nah, titik tersebut yang disebut dengan zero point pada CVP, ya. Gimana cara menentukan zero point? Zero point itu bisa ditentukan dengan cari ICS 4 mid clavicula. ICS 1 letaknya di mana? Bilang letaknya di mana? Di bawah klavikula. Di bawah klavikula. Jadi jangan sampai salah ya. Letaknya benar-benar di bawah klavikula, bukannya di bawah sini ya. Di bawah. Jadi jangan sampai kalian salah, malahan nanti agak jauh. Di sini kalian bilang ICS 1 padahal ICS 1 benar-benar di klavikulanya. Jadi nggak usah dihitung aja itu, langsung aja ke ICS 2, 3, 4. Jadi pastikan dulu mid clavicula, turun ke bawah cari ICS 4. Kalau pada laki-laki gampang kita menentukan ICS 4 ya. Kalau pada perempuan masih ingat ICS 4 di mana? Kalau perempuan kan susah ada payudaranya. Di mana dia? Sejajar dengan puting. Di bahu, satu, dua, Nah, jadi kita cari mid clavicle, ICS 4 mid clavicula. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 4. Habis itu lateral itu artinya ke samping. Bawa ke samping, turun ke bawah. Nah, lagi 1. Kita bisa minta pasien untuk naikkan tangannya. Ya, posisinya naik aja, intinya naik aja lah tangannya ya. Nah, tadi kita udah menentukan ICS 4. Turun ke bawah, mid axilla. Mid axilla artinya pertengahan aksilanya ya. Jadi menentukan zero point adalah ICS 4 mid clavicula, turun ke samping mid axilla ya. Nah, kalau udah menentukan titiknya ini, ambil plaster. Kalau nggak ada plaster, spidol pun boleh. Kita tandai di sini, ya.
Sudah ditandai di sini. Selanjutnya apa? Alirkan cairan ke pasien. Dari tanda tersebut sejajarkan dengan titik nol Tersebut sejajarkan dengan titik nol pada manometer. Jadi sekarang kita ambil manometer adik-adik. Ambil manometer. Buka ini. Sejajarkan. Kita anggap tadi di sini. Pastikan ini. Kalau ini bisa kita atur, kan gampang ya. Kita gampang aturnya. Tinggal dinaikin turunin biar dia sejajar. Kalau seandainya nih, ini nggak bisa diatur, makanya biasanya kita perlu water pass. Jadi water pass itu yang akan membantu. Mungkin di sini akan saya praktikkan sedikit gimana penggunaan water pass, walaupun dengan alat ini ya. Tapi nanti ada di videonya yang lebih jelas. Nah, jadi water pass itu adik-adik. Water pass itu bentuknya itu kayak selang bulat nyambung ya. Kayak gini dia selang. Yang di dalamnya itu ada cairannya itu berwarna. Nah, kita anggap ini ada cairan di dalamnya ya, warnanya merah. Segini dia panjangnya, udah. Nah, biasanya kita water pass, ujung dari cairan berwarna satu letakkan pada titik 0 point, yang lagi satu sejajarkan ke selang di manometer. Kita lihat letaknya ini, ujung dari selangnya ini di mana. Apakah sudah pas di nolnya? Atau mungkin dia bisa naik ke atas? Di 2 kah, di 3 atau di 4? Itu kita cek. Kalau seandainya nih, misalnya di sini di 4 ya dia ya. Nggak apa-apa, karena ini nggak bisa kita rubah kan? Ingat aja, ini berarti dimulainya dari 4. Maka nanti dari hasil CVP kita harus kurangi 4. Artinya dia selalu tetap dimulai dari 0 ya. Itu aja sih yang membedakan ya. Nah, oke. Kita sudah mensejajarkan ya, tadi sudah sejajarkan dengan manometer. Ingat ini harus sejajar di titik 0 ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem, 3 sistem pada CVP. Nah, 3 sistem pada CVP ini yang perlu kalian ingat. Sistem 1 adalah mengalirkan cairan infus menuju pasien. Rasionalnya apa sistem 1? Karena yang tadi saya bilang, bisa saja CVC-nya tersumbat. Kalau CVC tersumbat, kita nggak melakukan sistem 1, kita nggak ngecek apakah lancar atau tidak. Bisa jadi nanti ketika kita masuk ke sistem 3, yaitu mengalirkan cairan manometer ke pasien, dia cepat stop, akhirnya nilai CVP-nya tuh tinggi, padahal si pasien sebenarnya nggak begitu bermasalah pada atrium kanannya, tapi kok nilainya tinggi, nanti akan berakibat fatal, jadinya dikasih medikasi yang salah. Jadi pastikan lakukan sistem 1, mengalirkan cairan infus ke pasien, dan pastikan ini lancar, ya. Nah, kita anggap bahwa ini udah nyambung ke extension tube ke kateternya. Ini ke manometer, ini dari infusnya ya. Sistem 1, infus ke pasien. Maka arah triway-nya kemana? Infus ke pasien. Arah triway kemana? Satu orang deh. Siapa mau? Oh ini ya, udah pasiennya deh. Benar? Benar. Ada yang berbeda? Enggak. Iya, ada benar. Jadi ingat aja ya, ini artinya nggak bisa masuk. Ini nggak bisa masuk ya. Jadi kalau arahnya kayak gini, ini lancar nih, cairan infus ke pasien. Kalau di sini juga bisa, tapi sayangnya di sini kan nggak ada kan sambungannya. Ya udah, jadi ini dari infus ke pasien, ya. Caranya kayak gini. Sudah? Ini udah masuk. Nah, ingat, buka ini, loskan klemnya, diloskan. Kita cek lancar apa enggak tetesannya. Oke, sudah lancar. Klem lagi, ya. Udah klem, masuk ke sistem 2. Sistem 2 yaitu dari cairan infus ke manometer. Ada yang mau infus ke manometer? Jangan itu lagi. Siapa mau?
Ya ini dah kasihan tadi. Dari mana, Bu? Dari Ke sini kan. infus ke manometer. Infus kemana? Iya. Sudah? Udah. Sudah benar? Ada yang tidak setuju? Setuju? Iya, benar. Artinya kepastiannya harus di stop kan? Namanya juga dari infus ke manometer, maka kepastiannya stop. Sudah? Nah, kalau udah, ini kita buka klamnya ini, dan pastikan juga klam di manometernya kita buka. Ini kita buka dulu. Dibuka, ini dibuka. Biarkan cairan masuk melebihi 20. Alasannya apa? Karena kalau kalian ngasih cairannya terlalu sedikit, hasil CVP-nya misalnya 15, kan kasih cairan cuma 10, hasilnya nggak akurat. Jadi batasannya sih biasanya sampai 20 adik-adik. Jadi pastikan cairan dinaikkan sampai melebihi 20, ya. Mana 20? Nah ini 20. Lebihin aja dari 20 ya. Udah masuk, ingat klem lagi nih. Klem dan klem. Keduanya di klem. Itu sistem 2 ya. Memasukkan cairan infus ke manometer. Sekarang sistem ketiga. Sistem ketiga yaitu dari manometer ke pasien. Ya. Nah, ini dia manometer ke pasien. Ada yang mau lagi? Adik ini deh. Manometer ke pasien. Oke, ini yang manometer, ini yang ke pasien. Sudah benar? Benar. Iya, sudah benar ya. Artinya yang dari infus kita harus tutup ya. Sudah. Ini dari manometer ke pasien. Ini triway-nya sudah. Maka sekarang kita buka los ini adik-adik. Klem yang ada di manometer, kita buka losin aja. Buka los. Lepas, biarin dia. Yang kita harus cek adalah manometernya. Manometer cairan ini akan ngalir ke pasien. Nah, dia itu akan semakin turun kan? Nah, denyut cairan ini turunnya itu kayak berdenyut dia, Adik. Kalau mungkin kita bisa lihat pada tensimeter yang air raksa. Kan ada buletannya tuh. Kan dia gini kan, turunnya kayak gini kan. Sama juga di manometer kayak gitu cairannya. Dia naik turun naik turun. Nah, kita cek sampai dia turun sampai stagnan di satu angka. Kita anggap dah dia turunnya di angka 7. Artinya ini udah angka 7 ya. Cairannya dia tetap di sini tapi tetap berdenyut. Di angka 7, naik turun, tapi stop dia di angka 7, nggak turun-turun lagi ya. Nah, jadi sekarang kita fokus di angka 7-nya. Nah, pada pengukuran CVP yang kita pakai adalah ketika cairan denyutan cairannya itu turun ke bawah. Kan tadi kan saya bilang kan, cairannya naik turun. Walaupun dia stagnan di angka 7. Ambilnya turun ke bawah. Karena apa? Karena sentral itu letaknya di dalam intratorak. Kalau intratorak itu kan ada paru-parunya ya. Jadi denyutan itu akan disesuaikan dengan respirasi pasien. Kalau pasien lagi inspirasi, denyutannya biasanya naik ke atas. Kalau pasien lagi ekspirasi, denyutannya akan turun ke bawah. Kenapa kita ambil yang denyutannya ke bawah atau pas pasien lagi ekspirasi? Karena ketika pasien ekspirasi, otot-otot di intratorak relaksasi, sehingga tidak akan terpengaruh oleh tekanan di dalamnya, deh. Jadi itu rasionalnya. Kita ambilnya ketika otot dada ini relaksasi, sehingga tekanan pompaan itu akan akurat hasilnya. Jadi ambilnya tuh yang turun ke bawah. Jadi jangan bilang, kayaknya sama aja deh Bu, mau dia turun ke atas atau ke bawah, kan dia di angka 7. Tidak. Kalau misalnya ini di angka 7 deh ya, ketika dia denyutannya naik, bisa aja dia masuk ke 7,5. Ketika dia turun, bisa aja dia masuk ke 6,5. Maka dari itu, ambil yang di turunnya, ya, bukan di naiknya. Oke? Paham ya? Ya. Nah, jadi ini udah dapat nih. Oh, ternyata dia stopnya di angka 7 misalnya. Di angka 7 itu udah di denyutan yang turun ya.
Oke, berarti hasil CVP-nya adalah 7. Kalau sudah selesai, ingat ini di klaim lagi. Klaim-klaim ini semuanya. Biasanya cairan infus untuk memang ke pasien itu, karena di kateter itu kan bercabang deh ya, pakai saluran yang lain, bukan saluran yang di manometer. Tapi kalau seandainya langsung nyambung ke sini ya, yang di manometer dipakai, maka kembalikan posisinya dari infus ke pasien. Yang tadinya berapa? Misal 30 tetes per menit. Ya udah, atur lagi 30 tetes per menit. Jadi kembalikan ke semula. Kalau udah selesai ngecek CVP, ya. Nah, karena tadi hasilnya adalah 7 cm, nilai normalnya berapa? Nah, biasanya kita secara internasional ya, kita ada 2 yang bisa kita pakai. 2 ini yang sering dipakai. Ada yang menurut si Kelly itu bilang bahwa nilai CVP itu yang normal adalah 3-8. Satuannya adalah cm hidro atau cmH2O. Cm hidro ya. Jadi menurut Kelly normalnya 3-8. Yang lagi satu namanya Isakovic. Menurut Isakovic normanya 5-10. Jadinya kalau kita lihat dari 2 referensi ini ya, 3-8 sama 5-10. Batasannya menurut si Kelly itu 8 tertinggi, si Isakovic 10. Maka rentang 8-10 ini sudah berisiko dek. Sudah berisiko dia memiliki CVP yang cukup tinggi, ya. Nah, gimana kalau seandainya tadi di manometer ternyata dimulainya nggak dari 0, dimulainya dari angka 3. Maka hasil CVP tadi 7 harus dikurangin 3. Hasilnya 4 normal atau tidak? Normal. Jadi kayak gitu. Udah deh, itu kalian dokumentasikan, habis itu evaluasi yang terakhir. Gitu aja. Jadi saya review ulang ya. Untuk CVP yang perlu kalian tentukan adalah titik 0 point. 0 point itu menentukan di mana letak atrium kanan. Nah, letak dari 0 point adalah ICS 4 mid clavicula, dibawa lateral ke samping mid axial. Maka itu adalah 0 point-nya. 0 point-nya itu ditandai. Lalu sejajarkan dengan manometer. Pastikan sejajar di angka 0-nya manometer. Kalau sudah, masuk ke 3 sistem di CVP. Sistem 1 infus ke pasien. Sistem 2 infus ke manometer. Pastikan manometer terisi lebih dari 20. Ya, lebih dari 20 mili di sini ya. Setelah itu sistem 2 masuk ke sistem 3. Sistem 3 manometer ke pasien. Dari manometer ke pasien kita cek seberapa turunnya. Ketika sudah stagnan kita ambil yang paling ke bawah. Maka itu adalah hasil CVP. Itu aja. Kalau sudah selesai, kembalikan ke posisi semula. Ya, kembalikan alat-alat ke semula. Sudah. Itu aja sih CVP. Ada pertanyaan?